Audio Jungle. Salam sejahtera, Manginang dan semua jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena kasih setianya yang besar senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian HKBP. Marilah kita memohon tuntunan Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan masih pelihara hidup kami, hingga saat ini pun kami dapat bersekutu dengan-Mu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk dapat mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, serta menjadikannya pelita di dalam kami melakukan aktivitas kami. Biarlah dengan firman-Mu hidup kami semakin dibaharui dan iman kami semakin dikuatkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang dan semua jemaat HKBP Delta Mas yang bersukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam renungan harian HKBP Kamis tanggal 15 Agustus 2024 ini diambil dari Ayub 9 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya: yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ibana mabain habal gaun akka nasodapot sulikiton dohot halongangan akka nasodapot bilangan. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub adalah seorang pribadi yang teguh dalam imannya. Sekalipun berbagai pergumulan menghampiri hidupnya, mulai dari Ayub kehilangan ternak sapi dan keledai betina karena dirampas oleh orang-orang Seba, kehilangan kambing domba dan penjaganya karena terbakar api, kehilangan unta-untanya karena dirampas oleh orang-orang Kasdim, bahkan Ayub kehilangan anak-anaknya karena kerobohan rumah yang terkena angin ribut. Ayub tetap setia pada Tuhan. Hal ini terbukti dengan seruannya di dalam Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Pergumulan Ayub tidak hanya kehilangan harta dan anak-anaknya, bahkan Ayub juga terkena penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Karena penderitaan yang dialami Ayub tersebut, teman-temannya menuduhnya sebagai orang yang berdosa, sehingga apa yang dialaminya setimpal dengan perbuatannya. Elifas dalam percakapannya dengan Ayub di Ayub 4 ayat 17 berkata, "Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya?" Bahkan Bildad juga berkata pada Ayub, "Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan yang adalah hakmu." Ayub 8 ayat 6. Amang Inang Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Elifas dan Bildad bahwa Ayub sebagai orang yang berdosa tidak menggoyahkan keyakinan Ayub bahwa dia tidak berdosa. Ayub tetap yakin akan keberadaan Tuhan yang tidak melampaui keberadaan manusia, sebab Tuhan adalah pencipta segala sesuatunya, sehingga ketika Dia berkehendak, segalanya bisa terjadi. Bahkan ketika istrinya pun menyuruh Ayub meninggalkan Tuhan, Ayub tetap dengan imannya. Karena itulah Ayub berkata di dalam percakapannya dengan Bildad dan Elifas yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Perkataan Ayub ini dengan tegas menunjukkan betapa berdaulatnya Tuhan atas ciptaannya. Tuhan pemegang otoritas penuh. Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak terselami oleh manusia. Sehingga di tengah ketidakpahamannya akan pergumulan yang Ayub alami, Ayub tidak berpaling, tetapi Ayub mendekatkan dirinya pada Tuhan dan Ayub memohon kepada Tuhan untuk mengurangi penderitaannya. Ayub sadar betul akan kehendak Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang berhak menggagalkan keputusannya. Hal inilah yang membuat Ayub mampu melewati pergumulannya. Amang Inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tak seorang pun dari kita luput dari pergumulan hidup. Dan belajar dari pergumulan yang dialami Ayub ini, kita bisa mengerti bahwa tidak melulu Tuhan mendatangkan pergumulan pada orang-orang yang mendukakan hatinya, tetapi Tuhan juga terkadang memberikan kita pergumulan untuk menunjukkan kasih setia-Nya, sebagaimana dengan yang dialami Ayub. Ayub tidak pernah berbuat dosa. Ayub selalu setia dengan Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya kepada Ayub dengan penderitaan-penderitaan yang dialami Ayub. Saat pergumulan yang dihadapi Ayub
Tidak sekalipun Ayub bertanya kepada Tuhan mengapa, dan tidak sekalipun Ayub mengutuki Tuhan. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub justru semakin mendekat kepada Tuhan. Imannya begitu kokoh dan Ayub semakin mencintai Tuhan. Amang Inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Ayub ini, ketika kita mengalami pergumulan, marilah kita mendekat kepada Tuhan. Jangan bertanya mengapa pergumulan itu datang kepada kita, tetapi jadikanlah pergumulan itu sebagai jalan kita untuk semakin mengenal Tuhan dan segala perbuatan-perbuatan besar yang boleh Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini untuk mengenal akan kebesaran-Mu dan kedaulatan-Mu atas hidup kami. Kuatkanlah kami untuk selalu berpengharapan hanya kepadamu saja. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bawakan kehadirat-Mu yang kudus, semua keluarga jemaat-Mu, semua pekerjaan jemaat-Mu, semua usaha jemaat-Mu. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Berilah kami kesehatan dan cukupkanlah segala kebutuhan hidup kami. Berkatilah setiap ina dan amanah balu di huriamu ini. Peliharalah kehidupan mereka, terkhusus untuk orang tua kami, Opung Petri dan Opung Hector. Biarlah di masa-masa usia tuanya sekarang, tangan Tuhan yang selalu menopang mereka. Jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, dan beban pikiran. Biarlah sukacita Tuhan yang daripadamu senantiasa menyertai kedua orang tua kami ini. Bapa Surgawi, tanggal 20 nanti Punguan Perempuan Ina KBP Delta Mas ini akan mengikuti perlombaan Martumba sedistrik 19 Bekasi. Tuhan yang menyertai kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Berilah yang terbaik untuk Punguan Ina KBP Delta Mas seturut dengan kehendak-Mu. Berilah kesabaran dan hikmat-Mu kepada Inang Ketua kami, Nyonya Cimatupang Boru Pasaribu. Mampukanlah Inang kami ini membimbing kami menjadi punguan Ina yang cakap di huriamu ini. Berkatilah keluarga dan anak-anaknya. Berkati juga Tuhan semua anak-anak kami, mulai dari balita sampai yang sudah dewasa dan bekerja. Jagai mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa terpancar dari setiap anak-anak kami. Dekatkanlah Tuhan jodoh bagi anak-anak kami yang sudah waktunya berumah tangga. Tunjukkanlah pekerjaan bagi yang belum bekerja. Karuniakanlah keturunan bagi keluarga yang sudah merindukan keturunan. Tuntunlah Tuhan dan ajarilah kami para domu, agar kami mampu Tuhan semakin setia di dalam pelayanan kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.